Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tinta Sister Channel. Oke guys, kali ini kita punya konten baru loh buat kalian semua. Jadi, aku bakal bacain cerita buat kalian semua. Jadi di segmen ini kita namain Tinta Bercerita. Oke, are you ready guys? Go. Jadi di sini judulnya adalah Cinta Dalam Sunyi. Rindu itu kian dekat, menyapa diriku dalam kesunyian, berteman hayal dan perih di hati. Aku terluka, namun aku tetaplah manusia biasa yang tak mampu mengendalikan hati untuk tak merindukan sumber lukaku. Betapa bodoh hati ini yang terus mengharapkanmu, sementara kau selalu menghujaniku dengan 1000 luka. Bagiku cinta adalah kutukan, bukan kekuatan. Hingga pada akhirnya, cinta itu yang akan membunuh secara perlahan di balik rindu yang ia selipkan. Hari ini, kita menjalani kegiatan seperti biasa. Aku yang termenung di balik jendela kamar yang sunyi, dan kau yang telah rapi dengan jas kebesaranmu. Aku hanya menatap keluar jendela. Namun aku tahu segala hal yang terjadi di sekitarku. Aku terlalu peka untuk itu. Aku menyadarimu yang terus memperhatikanku dan perlahan mendekat ke arahku. Aku hanya diam. Karena aku benci. Aku benci ketika menyadari diriku yang mencintaimu. Tidak bisakah kau bersikap manis pada suamimu? Kau berucap seolah kau yang tersakiti dalam kisah ini. Nyatanya kau lebih iblis dari seorang iblis. Kenapa hanya diam, sayang? Kau kembali berucap ketika tak ada respon dariku. Suamiku, diamku adalah hal termanis yang bisa kau rasakan. Selain itu, kau hanya akan melihat hitam pekat menyelimuti hidupmu. Aku berucap sangat pelan dan masih setia menatap keluar jendela. Manis sekali. Apa kau tidak ingat bagaimana kau bisa menjadi milikku? Dan apa kau tidak ingat bahwa apapun yang kuinginkan akan terjadi? Ingatlah sayang, cintaku padamu bagaikan lautan yang sangat luas dan begitu dalam. Aku akan menjadi wanita terbodoh jika terlena dengan ungkapan menjijikkanmu itu. Kau benar. Aku menghembuskan nafas perlahan, kemudian menatap ke arahmu. Laut itu terlalu luas dan dalam, hingga kau butuh banyak nyawa untuk mengisinya, termasuk aku, budakmu. Aku memberikan tekanan di akhir kalimatku. Aku hanya ingin kau tahu, menjadi istrimu bukanlah hal yang membuatku merasa bak ratu yang menemani raja di atas singgasana. Menjadi istrimu terasa seperti tawanan neraka. Aku tidak peduli tentang pendapatmu. Yang ku tahu hanya satu. Kau milikku dan akan selalu menjadi milikku. Kau menekankan kata milikku pada setiap ucapanmu dan mencengkram keras tangan kananku. Setelah mengucapkan kalimat-kalimat yang kau inginkan, kau bergegas pergi meninggalkanku. Sepertinya kau telah menentukan target. Pemburu yang handal. Berbicara tentang sikap manis, namun kau sendiri tidak tahu caranya untuk bersikap manis.
Suara gemuruh mulai terdengar. Hari terlihat begitu mendung. Aku kembali sadar dan terbuyar dari lamunanku. Tak pernah sekalipun aku beranjak keluar rumah setelah kejadian itu. Tidak ada yang tahu segala hal yang terjadi di tempat ini. Entah bagaimana caraku kembali tanpa harus membawa duka dan status sebagai seorang tersangka. Hujan turun begitu lebat hingga hari mulai gelap. Aku masih setia di atas tempat tidur sambil menatap langit yang gelap, sunyi dan sepi. Tak ada satupun hal yang bisa kunikmati selain merenung dan merindukanmu. Aku memang bodoh karena telah mencintaimu. Kau terlalu kotor untukku. Kau telah membunuh orang-orang yang kusayangi, keluargaku, dan cintaku yang hampir menjadi milikku seutuhnya. Cintamu terlalu buta. Oh, tidak. Aku salah. Kau terlalu terbiasa bermain-main dengan darah dan tangisan duka. Hari ini kita akan berlibur ke tempat yang sangat indah dan tentunya jauh dari keramaian. Hanya ada aku dan kamu. Kau berucap begitu manis, seperti seorang suami yang diidamkan oleh semua wanita. Apa tujuanmu? Aku menanggapi dengan sangat enggan. Memperbaiki hubungan kita dan mendapatkan cintamu. Lagi-lagi kau berkata begitu manis dan diiringi senyum yang begitu tulus. Oh, maksudku terlihat begitu tulus. Ingat, hanya terlihat. Namun aku sulit percaya karena kebusukan yang terlalu kental tentang dirimu dalam otakku. Aku tidak merespon apapun atas perkataanmu. Aku kembali diam dan berpikir bahwa kebebasan semakin dekat dengan diriku. Aku memang mencintaimu, namun aku selalu mengingat tentang kebusukanmu, caramu mendapatkan diriku. Bagiku itu adalah hal terpaksa yang begitu menyakitkan yang harus kujalani dalam hidup ini. Aku tidak perlu memiliki orang yang kucintai karena itu sama dengan menggenggam bara api dalam tanganku. Sakit. Ketika sampai di tempat tujuan, kau menunjukkan sikap manismu kembali. Sulit bagiku untuk menolak. Hatiku semakin mencintaimu. Namun, logikaku terus menyarankan untuk tak pernah terlena dengan cintaku sendiri. Aku telah menyiapkan segala hal untukmu, untukku, dan untuk kita. Satu keyakinanku, aku akan baik-baik saja. Kau ingin kubuatkan susu coklat? Sepertinya kau kelelahan karena menyetir sendirian dalam perjalanan yang sangat jauh. Aku berusaha bersikap manis dan menyembunyikan rasa dendam yang terus menggerogoti jiwaku. Kau baik-baik saja? Bagaimana mungkin kau bersikap begitu manis kepadaku? Kau terlihat begitu heran atas sikapku. Aku menanggapi perkataanmu dengan senyum manisku. Kau sendiri yang bilang ingin memperbaiki hubungan kita. Apa aku salah jika memiliki pemikiran yang sama? Aku bahagia, Kinar. Buatkanlah. Jangan lupakan dirimu juga. Kau berucap begitu lembut dan manis sampai aku merasa bahwa kau adalah orang yang berbeda. Tentu saja, aku akan membuatkan 2 susu coklat. 1 untukmu
dan satu untukku. Akan kubuatkan yang paling spesial untukmu. Aku terus tersenyum ketika menanggapimu, dan aku merasa senyumku ini tulus tanpa rekayasa. Villa ini sangat indah, namun terasa sedikit sunyi karena hanya ada aku dan kamu. Aku tidak menyangka kau bisa bersikap seromantis ini. Kau menyewa villa sebesar ini hanya untuk kita. Bahkan, kau telah menyewa villa-villa di sebelahnya, agar tidak ada orang lain selain kita berdua, karena kau tahu, aku tidak biasa dengan keramaian. Namun, lagi-lagi, logikaku menyentak diriku untuk tidak terlena padamu. Aku tidak bisa terus tersakiti dalam rumah tangga yang bahkan diawali dengan tragedi. Setelah selesai membuat susu coklat yang diiringi dengan perdebatan antara hati dan logikaku yang tak sejalan, aku berjalan ke arah ruang tamu yang bersebelahan dengan kamar tidur. Aku melihatmu di sana, duduk di atas sofa sambil memainkan ponsel kesayanganmu. Ini susu coklat untukmu. Aku meletakkan susu coklat itu di atas meja sambil tersenyum ke arahmu. Lagi-lagi, aku merasa ini adalah senyum yang tulus dalam diriku. Terima kasih. Kau meletakkan ponselmu dan mulai meminum susu coklat buatanku. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Hanya ada kamu di hatiku. Aku tak percaya kau bisa mengucapkan hal seperti itu padaku menjelang ajalmu. Namun logikaku selalu berpikir bahwa segalanya adalah sandiwara. Sandiwara. Kau meminum susu coklat yang telah kuracuni. Hatiku merasa sakit kala itu. Aku ingin menghentikanmu, tapi logikaku melarang akan hal itu. Aku hanya ingin bebas tanpa siksaan yang kau berikan setiap harinya padaku. Aku menyaksikan kau mati secara perlahan. Dengan tatapan kepedihan, kau menatapku seolah bertanya, apakah kau membunuhku? Maafkan aku. Aku terlalu benci untuk mencintaimu. Ingatan itu masih jelas dalam otakku. Tadi pagi, aku masih bisa melihat senyummu. Namun sekarang kau benar-benar hilang bersama secangkir susu coklat yang kupersembahkan untukmu. Aku masih berteman dengan rindu dalam hatiku. Mencoba membayangkan, logikaku tidak ikut campur dalam kisah ini. Mungkin kau benar-benar ingin merubah segalanya dan memperbaikinya. Namun, aku terlalu dendam padamu. Karena kau telah merenggut segala bahagiaku. Aku terlalu benci untuk mengakui bahwa aku mencintaimu. Aku berusaha untuk mengobati rinduku. Aku berjalan keluar kamar dan menuju ruang tamu. Aku datang menemuimu. Kau masih bersender di sofa hitam itu dengan busa di mulutmu. Aku hanya diam dan memandang ke arahmu, berharap kau bangun dan juga memandang ke arahku. Aku mulai mendekatimu, memegang tangan dingin dan kaku yang sering menyakitiku. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Gilang Permana. Kita akan tetap bersama hingga dunia ini berhenti berputar.
aku mencintaimu untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku memelukmu dengan rasa cinta yang sangat tulus. Selesai. Oke guys, jadi tadi itu adalah kisah dari cinta dalam sunyi. Jadi gimana tanggapan kalian tentang cerita tadi? Apa yang kalian bisa dapatkan dari cerita tadi? Mungkin kalian semua mau nyaranin cerita yang kayak gimana, atau misalkan kalian punya cerita mau dikirim ke kita, bisa kok guys. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah, sampai jumpa kembali.